Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Supply Chain Management, yaitu dengan materi Supply Chain Coordination. Supply Chain Coordination, untuk definisinya adalah koordinasi rantai pasok melibatkan sinkronisasi semua aktivitas yang terlibat dalam produksi, pengiriman, dan juga penjualan barang atau jasa antara berbagai anggota rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan juga pengecer. Untuk supply chain coordination, kenapa pentingnya sekali? Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, perusahaan yang dapat mengelola rantai pasok dengan baik dan juga memastikan koordinasi yang efektif antara semua pihak yang akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam hal efisiensi, operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Apa saja tantangan dalam supply chain coordination? Tantangannya adalah kesulitan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu antara semua pihak yang terlibat. Ketika data tidak dikoordinasikan dengan baik, dapat menyebabkan distorsi permintaan, produksi berlebih, dan juga kekurangan atau efek bullwhip. Selanjutnya ada the bullwhip effect. Untuk efek bullwhipnya sendiri itu terjadi ketika perubahan kecil dalam permintaan konsumen di tingkat retail menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di bagian hulu rantai pasok, seperti di tingkat distributor, produsen, dan juga pemasok bahan baku. Untuk fenomena ini merupakan gerakan cambuk yang dimana gerakan kecil di ujung dapat menyebabkan getaran besar di sepanjang rantai. Selanjutnya ada faktor penyebab efek bullwhip. Yang pertama itu ada peramalan permintaan yang tidak tepat. Untuk pesanan yang dibuat berdasarkan estimasi, bukan data aktual permintaan akhir konsumen. Ketika rantai pasok tidak memiliki akses ke data penjualan langsung, perusahaan tersebut itu bergantung pada perkiraan yang dapat meningkatkan distorsi. Yang kedua ada pengelompokan pesanan. Untuk pengelompokan pesanannya sendiri dalam perusahaan itu sering memesan dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya pemesanan dan juga transportasi. Ini bisa menyebabkan pesanan yang tidak teratur dan juga fluktuasi besar di bagian hulu rantai pasok. Dan yang ketiga adalah fluktuasi harga. Untuk fluktuasi harganya sendiri, diskon atau promosi itu jangka pendek dalam mendorong peningkatan pesanan sementara yang mengakibatkan penumpukan persediaan yang berlebihan atau kekurangan stok setelah promosi itu berakhir. Dan yang terakhir itu yang keempat itu ada rasio produk dan juga alokasi stok. Untuk dalam situasi kekurangan produk, itu perusahaan dapat meningkatkan pesanan mereka untuk mendapatkan persediaan yang lebih banyak, yang memperparah distorsi dalam rantai pasok. Selanjutnya ada collaborative planning, forecasting, and replenishment. CPFR adalah pendekatan kolaboratif yang digunakan oleh mitra rantai pasok untuk merencanakan, memperkirakan, dan juga mengisi ulang produk secara bersama-sama. Untuk tujuan utamanya sendiri, yang pertama untuk meningkatkan visibilitas dan juga transparansi di seluruh rantai pasok. Yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian dengan berbagai informasi antar anggota rantai pasok. Yang ketiga ada meminimalkan efek bullwhip dengan peramalan yang lebih akurat dan juga kolaboratif. Dan yang keempat adalah meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar dan juga mengurangi biaya penyimpanan yang berlebih. Untuk langkah-langkah implementasi CPFR, yang pertama ada perencanaan kolaboratif. Untuk perencanaan kolaboratifnya sendiri, itu semua mitra dalam rantai pasok bekerja sama untuk mengembangkan rencana bisnis bersama.
yang dapat meliputi diskusi tentang produk yang akan dijual, pasar yang akan dilayani, dan juga strategi penjualan yang akan ditetapkan. Yang kedua ada peramalan penjualan kolaboratif. Data dari pengecer, distributor, dan juga produsen itu dikumpulkan untuk membuat peramalan permintaan yang lebih akurat. Setiap pihak memberikan input berdasarkan data historis, tren pasar, dan juga kampanye pemasaran yang direncanakan. Yang ketiga, itu ada pengisian ulang kolaboratif. Nah, untuk berdasarkan peramalan yang telah disepakati, semua pihak bekerja sama untuk menentukan kapan dan juga berapa banyak produk yang diisi ulang. Untuk memastikan persediaan yang optimal dan juga untuk mengurangi resiko kelebihan stok atau kekurangan stok. Nah, untuk keuntungan menggunakan CPFR itu yang pertama mengurangi ketidakpastian. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian itu dengan berbagi informasi secara real time dan juga peramal yang lebih akurat, perusahaan itu dapat mengurangi resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian permintaan. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Dengan mengurangi kelebihan persediaan dan juga meminimalkan biaya pengisian ulang, perusahaan tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi biaya total. Yang ketiga ada penurunan efek bullwhip. Untuk kolaborasi yang erat antara semua pihak dalam rantai pasok itu dapat mengurangi distorsi dan juga peramalan permintaan dan juga menghilangkan lonjakan pesanan yang tidak perlu. Yang keempat adalah peningkatan layanan pelanggan. Dengan produk yang selalu tersedia dan juga siap di pasar, perusahaan tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Nah, untuk tantangan implementasi CPFR itu yang pertama ada kendala teknologi. Implementasi CPFR itu memerlukan sistem teknologi yang kuat untuk berbagi data secara real time dan juga tidak semua perusahaan itu memiliki infrastruktur IT yang memadai. Yang kedua adalah masalah kepercayaan. Perusahaan itu sering sekali enggak berbagi informasi sensitif dengan mitra bisnis karena dengan alasan takut informasi tersebut akan digunakan untuk keuntungan kompetitif. Yang ketiga adalah biaya awal yang tinggi. Untuk biaya awal yang tinggi itu membangun sistem CPFR membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam teknologi dan juga pelatihan karyawan. Yang keempat adalah kompleksitas koordinasi. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, diperlukan upaya ekstra untuk menyelaraskan tujuan dan juga jadwal operasional. Nah, kesimpulannya sendiri, yang pertama ada koordinasi yang baik penting. Kenapa koordinasi yang baik penting? Koordinasi yang efektif di rantai pasok itu meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya. Yang kedua ada efek bullwhip. Nah, efek bullwhip itu dapat diatasi berbagai data permintaan secara real time dan juga mengurangi ketidakpastian peramalan. Yang ketiga ada CPFR sebagai solusi. Nah, solusinya adalah kolaborasi itu melalui perencanaan, peramalan, dan juga pengisian ulang bersama membantu sinkronisasi antara semua pihak di rantai pasok. Teknologi berperan besar rantai pasok. Dan yang keempat ada teknologi berperan besar. Sistem informasi itu dapat membantu memperbaiki perencanaan dan juga koordinasi rantai pasok. Begitulah presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.